Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tahmid dan tasyakur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, aman dan makmur. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga dan para sahabatnya. Meski pertemuan kita kali ini hanya melalui layar kaca, terhubung melalui udara dan tiada jabat tangan, semoga tidak mengurangi rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita. Doaku agar saudaraku sehat walafiat. Dewan juri yang saya hormati, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan pidato yang bertema sempurnanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pertama kali diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sedang kita peringati hari ini. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki ataupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, ataupun wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat merupakan kewajiban yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Sholat juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah tersebut akan roboh. Sholat juga merupakan amalan pertama yang dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amalan sholat kita bagus, maka amalan-amalan seterusnya juga akan ikut bagus. Perintah sholat pertama kali diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ta'manantum faqimus shalat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Ada pula syarat-syarat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu ada 5. Yang pertama, sudah masuk waktunya sholat. Biasanya waktu sholat ditandai dengan suara adzan yang biasa terdengar di musola atau masjid sekitar. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Hal tersebut bisa dibersihkan dengan cara berwudu. Ada pula hadas besar. Hadas besar seperti laki-laki sedang mimpi basah, wanita yang sedang haid ataupun nifas, dan hal tersebut bisa dibersihkan dengan cara mandi besar atau junub. Yang ketiga, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Badan kita harus bersih, pakaian kita juga harus bersih, bebas dari hadas, dan tempat yang akan kita gunakan harus bersih dan suci, bebas dari hadas. Seperti Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani
Adama khudu zinatu kulli masjid, yang artinya pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Yang keempat yaitu menutup aurat. Apabila kita akan melaksanakan sholat, aurat kita harus tertutup. Yang laki-laki memakai pakaian yang tertutup seperti sarung, seperti kemeja, dan yang perempuan menutup auratnya dengan mukona. Yang kelima, yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kiblat orang Islam adalah Ka'bah, yaitu Baitullah. Ada pula dosa-dosa kita apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama, apabila kita meninggalkan sholat subuh, maka dosanya seperti kita dimasukkan ke neraka yang lamanya 6.000 tahun, sama seperti di dunia. Apabila kita meninggalkan sholat duhur, maka dosanya seperti kita membunuh 1.000 umat Islam. Apa kita tega membunuh 1.000 umat Islam yang ada di dunia ini, yaitu saudara kita, pasti tidak akan pernah tega. Apabila kita meninggalkan sholat asar, itu dosanya seperti kita menghancurkan Ka'bah. Pasti tidak asing lagi dengan cerita Al-Fil, yaitu pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Allah pun bertindak, dia mengirimkan burung-burung fil untuk menghancurkan pasukan itu dengan sekerincil atau sekerikil batu dari neraka. Apabila kita meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya sama seperti kita berzina dengan orang tua. Apa kita tega berzina dengan orang tua yang kita sayangi? Pasti tidak tega. Dan yang terakhir, apabila kita meninggalkan sholat isya, maka dosanya seperti hidup kita tidak dihargai atau diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti Quran surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ala ghasaqil laili wal qur'anal fajri innal fajri kanal mashhuda. Yang artinya, lakukanlah sholat sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.